Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama saya Valentina Awen, mahasiswa semester 2 dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dengan NIM 2213062145. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester 2 kali ini. Sebelum memulai ke video pembelajarannya, salam kenal, salam sapa, dan salam berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anak-anak semuanya untuk belajar bersama saya mengenai tema yang akan saya ajarkan, yaitu tentang benda hidup dan benda tak hidup. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita memulai semuanya dengan doa. Untuk anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kan kita semuanya sudah berdoa. Sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk semangat dengan cara tepuk semangat. Awalnya ibu akan mengajari kalian bagaimana tepuk semangat itu sendiri. Untuk anak-anak diperhatikan ya. Baik, lihat ke depan semuanya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Apakah anak-anak semuanya sudah melihat? Baik, sekarang kalau kalian semuanya sudah melihat, kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang sudah semangat belum? Kalau belum, kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pasti semuanya sudah panas dan sudah semangat. Kalau sudah semangat, itu artinya kalian semua udah siap belajar. Dan nanti kalau sudah semangat, pasti semuanya dapat belajar dengan baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajarannya ya anak-anak. Baik, tema kita kali ini yaitu mengenai benda hidup dan benda tak hidup. Apa tema kita hari ini anak-anak? Ibu mau dengar kalian ulangi ya. Jadi ibu, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai benda hidup dan benda tak hidup. Ya, betul sekali. Pintar kalian ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, benda hidup itu adalah benda yang dapat bergerak, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Apakah anak-anak sudah dengar apa yang ibu bahas? Ibu ulangi sekali lagi ya.
Benda hidup itu adalah benda yang dapat bergerak, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sudah Ibu bahas, sekarang Ibu mau dengar nih, apakah kalian sudah tahu belum apa yang Ibu katakan tadi? Apa itu benda hidup, anak-anak? Benda hidup itu adalah benda yang dapat bergerak, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Wah, kalian hebat ya. Baru Ibu bahas aja, kalian semuanya sudah tahu. Kalian pintar sekali anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu pengertian tentang benda tak hidup. Apa sih benda tak hidup itu? Jadi, benda tak hidup merupakan benda yang tidak dapat bergerak, berkembang biak, dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ibu ulangi lagi, kalian dengar ya. Jadi, benda tak hidup merupakan benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak, maupun beradaptasi dengan lingkungannya loh anak-anak. Jadi, apakah kalian sudah tahu dan mendengar apa yang Ibu katakan? Kalau kalian sudah mendengar, Ibu akan tanya lagi nih sama kalian sebelum mulai pelajaran yang berikutnya nanti Ibu bahas. Ibu mau bertanya, apa sih benda tak hidup itu anak-anak? Benda tak hidup merupakan benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak, maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Wah, kalian memang hebat, anak-anak Ibu yang hebat. Baru saja Ibu bahas, kalian sudah tahu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian benda hidup dan tak hidup. Sekarang Ibu mau lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Jadi, yang pertama, ciri-ciri benda hidup. Benda hidup itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, benda hidup itu dapat bernapas. Yang kedua, dapat bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, yaitu tumbuh. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak memerlukan makanan, tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berkembang biak, dan tidak tumbuh. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita akan mempelajari apa-apa saja sih contoh benda hidup dan benda tak hidup. Jadi, contoh benda tak hidup seperti meja, buku, kursi, pulpen, papan tulis, jendela, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda hidup seperti manusia, hewan, pohon, burung, bunga, kucing, dan lain sebagainya. Nah, pasti anak-anak sekalian juga sudah tahu benda-benda di sekitar anak-anak pasti ada benda yang hidup dan ada benda yang tak hidup. Dan bahkan juga lebih banyak lagi contoh yang lainnya benda-benda tersebut. Nah, Ibu nih mau mengetes anak-anak. Apakah anak-anak tahu bagaimana apa-apa saja sih contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian? Nah, anak-anak, apa-apa saja sih yang kalian ketahui contoh-contoh benda hidup dan benda tak hidup? Contoh benda hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pohon, bunga, dan lain-lainnya. Contoh benda tak hidup, meja, kursi, pulpen, tanah, jam, dan lain-lain. Iya, betul sekali anak-anak. Ya ampun, kalian ya, pintar-pintar semuanya. Ibu bangga sekali sama kalian.
Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, ciri-ciri benda hidup dan tak hidup, contoh-contoh benda hidup dan tak hidup, sekarang kita akan mempelajari manfaat belajar mengetahui benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Jadi, manfaat belajar mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita yaitu agar kita dapat mengetahui bahwa benda yang ada di sekitar kita itu ada benda yang hidup dan ada juga benda yang tak hidup, serta mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Bukan hanya hal itu saja, kita juga dapat mengetahui bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki banyak perbedaan, baik bentuk benda, nama benda, ukuran benda, warna benda, dan setiap masing-masing benda memiliki banyak ragam dan perbedaannya masing-masing anak-anak. Pada benda hidup, jadi kesimpulannya anak-anak, pada benda hidup dan benda tak hidup, tentu saja kita sering menemukan benda tersebut di sekitar kita. Baik itu benda hidup maupun benda tak hidup. Benda hidup ditandai dengan dapat bergerak, dia memerlukan makanan, bereaksi rangsangan, bernapas, tumbuh, dan berkembang biak, dan juga dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan benda tak hidup ini ditandai dengan hal yang identik dengan tidak dapat bergerak, tidak bermetabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak menanggapi rangsangan. Nah, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini ya anak-anak. Semoga anak-anak semuanya dapat mengerti dan paham apa yang telah Ibu ajarkan tadi. Sekarang pada penutupan, Ibu juga akan menutup pembelajaran dengan membawa anak-anak untuk semangat lagi. Dengan apa tadi? Dengan tepuk semangat yang Ibu ajarkan di awal pembelajaran tadi. Nah, anak-anak, mari kita sebelum mengakhiri pelajaran kita semuanya akan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih buat anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Ibu Valentin Awen pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Halo.